Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asep Jaya Motor ya. Nah, untuk di video kali ini saya ada garapan motor Honda Beat 2016. Nah, kasusnya di motor ini mengalami bunyi ya. Jadi untuk bunyinya itu dia enggak, gimana bunyinya bang? Ini bunyinya pas kasar apa gimana? Kasar suaranya. Kasar suaranya. Nah, si abang ini sebelumnya udah ganti di bagian CVT ini ya, di bagian CVT ini, dan ini pun dia udah pernah ganti rumah roller sama kipasnya. Cuman si abang kemarin katanya udah ganti semua, di bagian CVT nya masih ada bunyi kasar gitu ya bang ya. Iya. Nah, kasar, kata si abangnya kasar. Nah, sekarang kita cek dulu untuk penyebab kasarnya ini dari mana ya. Kita hidupin dulu motornya. Yang kasarnya ini dia ada bunyi kadang kalau habis setengah gas gini, dia kalau ngeresek itu bunyi ngeresek ini biasanya kan kadang kalau pemakaian penbel udah lama di sininya, jadi agak nimbulin bunyi juga ya bang ya. Itu kalau untuk misalnya gresek itu udah hal wajar. Kalau misalnya di motor Matic itu kalau misalnya udah semua kotor apa pemakaian itu biasanya ada bunyi gresek kayak gitu. Cuman di sini dia bunyinya lain. Bunyinya dia agak merokok kayak, nah kayak ada bunyi krok-kroknya gitu. Dan di sini pun di aspulinya dia mengalami oleng tuh, aspuli ininya nih. Nah, jadi kemarin itu gantinya apa aja bang? Sebelum bunyi kayak gini tuh gantinya berarti dari bagian ini ya? Iya, hampir semua sih udah ganti. Oh, udah ganti. Kata si abangnya ini di bagian CVT nya udah ganti semua, di bagian kapas ganda ya? Iya. Kapas ganda, seal puli, terus dari bearing rasio semua udah diganti ya bang ya? Udah. Nah, sekarang kita buka dulu di bagian pulinya, jadi biar enak gitu bang. Ntar aduh, kasih abangnya udah ganti semua CVT. Berarti kemarin ganti ini puli depan belakang. Iya. Rumah roller Udah. Rumah roller udah ganti. Roller ganti. Roller masih bagus sih. Roller masih. Nah, cuman ini si abang tuh kendalanya katanya kalau misalnya di trek lurus top speednya kurang ya bang ya? Kurang itu. Kurang. Top speednya kurang, jadi turun. Nah, ini untuk kecepatan di RPM tinggi berapa mentoknya bang? 70 itu udah ngos-ngosan. Udah habis. 70 udah ngos-ngosan kata si abangnya. Ini sih kelihatannya baru, emang Iya, baru udah tuh. ganti. Nah, ini udah ganti. Ini udah ganti. Dan di sini pun, nah ini sebenarnya efeknya ini harus diperhatiin juga ya bang ya. Tuh, stempet ini bececeran. Ini sebenarnya kagak boleh. Kalau posisi di sininya gak bocor, harusnya di bagian sini tuh dia nggak ada stempet kayak gini, kering harusnya. Jadi untuk naruh stempet pun harus bener ya. Oh, ini udah selingan bang. Udah seling itu ya. Ya, ini udah seling. Nah, ini berarti 13 ini bang. 13. Ini aslinya Honda Vario Carbo. Ini 13. Nah, ini berarti kemarin berapa ini? 8 itu.
8 gram. Iya. Oh, 8 gram. Enak ya emang bawahnya. Bawahnya enak. Atasnya Nah, kata si abang ngepos. bawahnya enak, cuman di atasnya dia ngedon ya bang ya. Ngepos ya. Ngempos habis. Jadi udah di trek lurus itu keburu habis ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk pemahaman ngasih stempet sebenarnya kalau di area sini itu gak usah banyak-banyak ya bang. Efeknya jadi kayak gini nih. Tuh, ini kan bececeran nih, Iya. bekas ngiprat. Nah, tuh bekas ngiprat stempet tuh di sini pun tuh basah, jadi lengket. Jadi penyebabnya ini kenapa? Karena itu apa? Kagak boleh banyak stempetnya itu, jadi ngefeknya ke sini tuh. Iya. Rollernya, Kemakan gitu. rollernya cepet peang. Kayak Iya tuh. Oke, di bagian belakang buka. Berarti ini kemarin udah semua ya dibuka ya. Si abang jauh-jauh ini. Dari mana bang? Cipayung. Cipayung. Cipayung ke Cilodong lumayan bang. Iya. Ada sejam nggak? Enggak sih. Nggak nyampe ya. Setengah jam paling. Setengah jam. Dan di sini pun si abang pakai pulinya udah puli bolong nih mangkoknya tuh. Nah, ini untuk pemakaian misalnya untuk kalau misalnya habis diservis. Jadi kalau misalnya ngasih stempet tuh kalau kebanyakan kayak gini bang tuh. Iya, begitu ya. Larinya. Tuh kayak gini. Ini sebenarnya bukannya kotoran. Jadi ini stempet muncrat. Muncrat. Dari sini bisa juga. Nih kita buka dulu. Nah untuk tuh, nih ini kan kebanyakan tuh. Banyakan pakaiannya itu ya. Iya, ini stempet tuh kebanyakan. Jadi kalau misalnya ngasih stempet sih sebenarnya dikit aja di sini. Jadi jangan sampai masuk ke sini semua. Ya jatuhnya kalau posisi dimasukin gini, nih dimasukin gini, jadi muncratnya ke bagian mangkok ini nih. Oh, situ ya. Mangkok ini, mangkok itunya, mangkok gandanya. Dan di sini pun seal puli udah ganti kata si abangnya. Udah. Cuman di sini tuh masih ada ngepret. Kemarin pakainya yang ori apa yang biasa bang? KW kayaknya itu dikasihnya. KW. Iya. Jadi sekantong ada 4 biji gitu. Satu kantong iya dicatat Nah, semua. kalau yang gitu kan, kalau yang sekantong 4 biji itu kebanyakan CKD ya bang ya. Kalau barangnya sekantong 4 biji tuh di sini pun dia grace semua tuh. Iya. Gravity semua. Ini sebenarnya kampas emang baru, si abangnya kemarin ganti baru. Cuman gara-gara di sini stempetnya muncrat. Nah, di sini juga muncrat. Jadi ngepeknya ke sini. Ini pun ngepeknya jadinya geredek, Bang. Kalau Geredek posisi gitu iya, ya? ya pasti geredek tuh. Soalnya dia posisinya gravity semua di sininya tuh. Gitu. Itu bikin nekat. Dek. Nah, untuk selanjutnya kita diceknya di bagian sini nih, Bang. Aduh. Di bagian puli ininya, rasionya. Saya sih sebenarnya penasaran ini bunyinya. Nah, ini kalau posisi dipasang tadi goyang ya, Bang ya? Goyang, kelihatan. Tar. Jadi biar enak. Biar jelas. Kelihatan. Oke, Bang. Nah, ini Bang tuh. Ini kalau posisi ditekan kayak gini harusnya ini nggak goyang gerbek kayak gitu. Harusnya diam tuh. Kalau ini kan tuh kerasa tuh.
Nah, untuk kasus kayak gini dia bisa diceknya di bagian ininya, Bang. Nih, aspulinya sebenarnya sih ini udah agak oleng tuh. Udah oleng. Tuh, ujungnya udah oleng. Nah, untuk memastikannya kalau misalnya kemarin di bagian rasionya laharnya udah diganti semua, dibuka ulang. Soalnya kadang kalau misalnya mau pakai lahar asli apa merek-merek yang lain, kalau yang saya amati yang dulu pernah ganti itu biasanya bearingnya pakainya yang kalau misalnya yang kuat itu pakainya merek NTN sih. Nah, di sini mulai goyang, ini goyang, oleng dia. Jadi kalau posisi oleng kayak gini dia biasanya di RPM tengah itu berasa, Bang. Gedernya itu maksudnya motor tuh kayak ndrut-ndrutan kayak gitu. Ya kan, kerasa kan? Terasa. Nah, itu. Nah, itu efeknya dari sini. Beda sama geredeg. Kalau geredeg biasanya geredeg itu dari yang tadi gravity ngepret itu geredeg. Iya, dari seal itu. Nah, kalau yang geredeg dari gepretan CVT. Kalau misalnya yang mengalami gas tengah gas itu bunyi apa geder ya dari itu, dari bearing laharnya apa bisa dari as ininya udah ngegol ya. Cuma kalau ini dia udah ngegol kayaknya. Iya. Seharusnya kalau misalnya diputar ininya nih, roda ininya nih, Dia nggak ngikut ya. dia nggak ngikut nih. Kalau misalnya gini nih, tuh kalau ini kan tuh Iya. goyang. Nah, di sini bisa kita lihat, Bang, nih. Sealnya itu dia loncat sendiri. Ini bukannya kita ngada-ngada ya, Bang ya. Nah, si Abang juga ngelihat, maksudnya di sini tuh. Ini posisinya longgar, Bang, tuh. Jadi bedanya kenapa di sini saya saranin pakai yang ori itu seal itu ya kayak gini, takutnya ngalami kayak gini ya. Ini kejadian, Bang, tuh. Jadi satu di sini sealnya tuh longgar tuh. Nih kita masukin dulu plug rata gini. Ini longgar sealnya, jadi harusnya kan ngepres ke bagian sini nih si puli ceweannya. Kalau ini longgar dia tuh. Makanya si tempet ini dia loncat masuk ke sini. Ke rumah ini nih apa? Ke rumah kampas ganda ini mangkoknya. Gitu. Jadi untuk pemahaman kalau misalnya ininya seal ininya pakai yang KW apa pakai yang biasa gitu, disaranin sih jangan, maksudnya lebih baik pakai yang ori ya biar kata mahal dikit tapi awet gitu, Bang. Nah, ini di sini pun dia ngepret tuh satu. Lah iya, mau berapa kali nyerpis pun dia gak bakalan bener. Cepet pasti. Satu cepet geredeg, kedua ya motor gak bakalan halus, Bang, maksudnya grengseng terus karena ya di bagian sini tuh habis dia di bagian sini stempetnya. Makanya motor kalau misalnya posisi dingin beda sama grengseng penbel. Kalau grengseng penbel ya itu pemakaian, kalau misalnya stempet di sini habis pun ya lama kelamaan kan panas di sini, muter terus gitu. Jadi ya ngaruh, ntar lama-lama kalau misalnya stempet di sininya habis, ntar mengakibatkan nimbulnya di sini kemakan, pulinya cepet ngoblak, gitu. Nah, tuh, jadinya kan kagak rata kayak gini. Ini masa seal puli baru, ini sebenarnya baru, cuman masa ya dicongkel gini tuh. Masa dicongkel gini masuk kan? Tuh kan lucu. Seal puli baru, Bang, ini baru 2 minggu bisa keluar masuk ini, hebat. Berapa? Waduh, gitu ya, Bang ya. Jadi misalnya kalau misalnya di bagian seal ini ya diutamain pakai spare partnya yang
asli gitu. Kalau untuk spare part asli ya, kalau untuk seal pulley ini ya bijian. Ini bijian, O-ring ini bijian, ini pun dia bijian. Itu jamin ori gitu. Nah, untuk sekarang kita buka dulu di situnya, bagian rasionya dulu. Ini kan udah kecek semua nih bagian puli belakang ya, penyebab seal bocor tuh dari sini. Nah sekarang udah kita buka di bagian rasionya bang. Nah di sini kita bisa perhatiin nih. Bentar. Nah ini si abangnya katanya kemarin kan udah diganti semua di bagian rasio sini, dan di sini pun kita perhatiin nih tuh. Jadi kalau digoyang-goyang gini tuh jedanya terlalu banyak bang. Nah ini efeknya kalau misalnya goyang ini terlalu banyak, ini dia mengakibatkan gedernya itu dia pas di RPM 60 apa 50, pokoknya di RPM tengah-tengah itu berasa gereg kayak gitu dia. Nah ini efeknya di sini. Jadi untuk mengalami kayak gitu tuh bisa jadi dari ininya nih, lahar ininya, bisa juga dari si ininya, aspuli ininya udah mengalami ngegol bang gitu ya. Nah untuk di sini saya ntar mau yang ini yang dicopot, ini yang dicopot semua nih, ini dicopot semua. Jadi ntar pakainya mau nyobain pakai yang second dulu bang. Hah? Mau nyobain pakai yang second dulu. Ya boleh second dulu. Nah, ntar gua pasangin yang second. Nah seumpama misalnya ada kendala ya gak apa-apa, balik lagi gitu loh. Gitu, daripada sekarang misalnya ganti yang ori, ntar misalnya abang nggak puas jadinya buang-buang duit ya bang ya gitu. Coba yang second aja dulu. Nah ntar gue pasangin yang second di sini, jadi ntar kita buka dulu yang asininya, kita pasang yang second. Jadi kita bandingin nih. Untuk bearing ini sih saya saranin bagusnya kalau gak merek koyo NTN, cuman emang harganya agak mahalan dikit dari yang aslinya. Kalau yang merek kayak gitu, cuman dia bener-bener diem bang. Jadi as ininya bener-bener nggak ada spasi. Emang spasi ini tuh di motor baru pun ada dikit, cuma kalau ini kan tuh melebihi ya, jadi jedanya terlalu banyak. Nah di sini pun tuh air itunya tuh, oli ininya apa, oli gardannya penuh bang tuh. Motor banget. Tuh di sini tuh. Nah ini nyampur sama air. Kalau ini kan warnanya tuh agak ke susu-susuan. Oh. Ah coklat. Nah kalau untuk air coklat kayak gini tuh diperhatiin di bagian selang sininya. Bagian selang ininya nih, hawa ininya. Jadi kalau selang ini nggak masuk ke lubang sini nih bang nih. Iya nggak diperhatiin. Nih ke lubang sini. Nih ke lubang sini. Ya ini harusnya kan masuk ke sini. Nah ini tadi posisinya dia kecopot nih si selang ininya. Itu. Nah ngefeknya jadi kayak gitu. Warna ininya tuh kayak susu. Soalnya ngaruhnya ntar rasio hancur lagi, bunyi lagi gitu. Biar kata ganti lahar semua juga ya percuma. Nah jadi untuk pembukaan di aspuli ini kita menggunakan kunci kayak gini ya. Nah si mur ininya kita pentokin sampai mentok, baru kita buka di sini bang. Nah kayak gini. Copot dulu di sininya, copot, baru kita tarik ke sini nih bang. Nah. Oh berarti di sini bang penyakitnya nih. Nah ini yang bikin gesek itu nih, di sini kita bisa perhatiin nih. Nah di sini kita bisa perhatiin nih bang nih, tuh. Ini baret. Nah di sini tuh rumahnya juga baret tuh. Tuh bekas gesekan. Karena di bagian ini kan harusnya ada klipnya nih. Di aspuli ini. Kalau ini nggak ada klipnya, otomatis si as ini tuh ngedorong ke sono, goyang dia. Gitu.
Ini kok bisa kagak ada pasang klipnya ini? Wah, kurang tahu tuh, udah lama nggak diperhatiin. Emang pas bukanya kemarin nggak langsung di Nggak itu? ada, udah lama tuh. Hah? Gaji dari baru nggak perhatiin itunya, tahu udah dipasang lagi udah tahu apa. Dah. Nggak ada klipnya. Nah ini untuk kasus bunyinya itu dia greseknya itu ya karena mungkin bisa jadi mentok ke sini bang. Nih. Tuh. Ini ada jengklongannya, gitu otomatis ini ngeserot ke sini gini nih, beradu. Berarti Jadi di ujung sininya beradu ke sini, karena nggak ada klipnya. gitu ya bang ya. Nah nanti kita cariin dulu si klip ininya, pasang ulang biar gak goyang. Ini soalnya bahaya kalau misalnya ini klipnya kagak ada, ya bahaya. Soalnya ngegesek ke sini ya bisa juga ininya ntar bolong bang, nyeret terus, kekikis terus. Masih untung ini dibuka sekarang, kalau misalnya dibiarin lama ya fatal ntar. Soalnya ini kan bahannya nggak kuat, babet ya. Sedangkan ini kan bahannya besi, tuh bahannya. Ntar yang kalah yang rumahnya rasionya itu. Oke, kita lanjut ke pembersihan dulu, baru kita dirakit ulang ntar. Nah, sekarang kita udah bersihin semua di bagian CVT nya. Jadi ininya udah dibersihin semua, di bagian puli ini udah bersih, tinggal ke pemasangan seal puli. Kayak bagian kampas ganda udah bersih semua, bagian roller udah bersih. Terus, nah di sini saya akan ngasih saran dikit ya untuk pemahaman beli spare part. Nah, jadi diutamain kalau misalnya untuk orang awam, diutamain kalau misalnya ganti seal puli di sini itu diutamain pakainya yang ori. Kalau misalnya pengen awet jangka waktunya panjang ya bang ya. Nah, untuk membedain yang ori sama yang KW itu kita bisa dilihat dari sini nih bang. Nih. Kalau misalnya yang ori dia seal puli itu bijian bang, kayak gini nih. Tuh, yang gede tuh bijian, tuh bijian semua. Nah, ini o-ringnya juga bijian, tuh. O-ringnya bijian. Nah, untuk membedain hologramnya, kalau misalnya yang ori sama yang KW itu sebenarnya hampir-hampir mirip bang. Nah, untuk membedainnya dari sini nih bang. Nih. Tuh, kalau misalnya kena sinar tuh hologram Hondanya nimbul bang tuh. Mengkrilik ya, maksudnya jadi nimbul gitu. Tuh sama semua. Di sininya pun dia beda. Kalau misalnya yang KW kayak gini nih bang nih. Untuk seal puli yang KW itu sebenarnya di sininya sama kayak gini dia. Ada apa? Ada label kayak gininya. Cuman dia bedanya kalau misalnya yang KW di sininya dia langsung ngeset bang, sekantong gini itu isinya 4 biji dia tuh. Nih. Tuh. Jadi seal puli sama o-ringnya itu udah sekantong gini. Ya ini untuk misalnya untuk kalau misalnya orangnya budgetnya minim ya, kalau misalnya orangnya mau nanggung resiko apa ntar kejadian kebocoran ya kita bisa pasangin yang gini. Nah, untuk misalnya kalau jangka panjang awet ya pakainya yang ori kayak gini ya. Nah, untuk di sini juga saya mau jelasin kayak slider. Ini sebenarnya slider kalau yang kantong gini itu ada juga dia yang KW-nya bang. Nah, ini tuh kalau untuk yang Honda di bagian sininya ada label sayap Hondanya nih bang. Nah ini kalau misalnya yang ori di sininya ada sayap Hondanya. Kalau misalnya yang KW dia nggak ada label sayap Hondanya di sininya nih. Nih, bentar. Jadi untuk pemahaman aja ya bang. Jadi bagi orang yang awam ya siapa tahu gitu kan beli spare part pengen yang bagus tapi dikasihnya yang KW gitu bang. Nah di sini pun kalau misalnya yang ori ada kodenya bang. Bentar kita buka dulu.
Di sini pun dia ada kodenya nih bang. Nih. Agak jelas. Pokoknya di area sini dia ada kodenya. Kalau kayak ini kan ada yang KPY, ada yang K81. Kalau yang ori, nah ini satu kantong kayak gini. Tapi ini ori bang, bukan KW ya. Tuh, nih, nih di sininya ada label Hondanya nih. Pokoknya kalau nah ini nimbul bang nih. Nah ini yang ori. Jadi kalau misalnya yang KW di bagian sininya gak bakalan nimbul label Honda ya. Ya gitu ya untuk pemahamannya gitu. Jadi diutamain untuk beli slider kayak gini ya minimal yang ori gitu. Jangan yang KW kalau beli slider yang gini. Nah untuk selanjutnya saya mau jelasin ini si abangnya kan kemarin udah habis ganti aspuli. Aspulinya itu udah ganti. Cuman di sini PR-nya kemarin dia nggak ada apa klipnya. Jadi mungkin yang bekas bengkel yang sebelumnya itu apa tahu lupa apa gimana kan kita nggak tahu ya namanya kerjaan. Nah di sininya tadi pas saya buka tuh gak ada klip satu, keduanya di sini aspulinya kayaknya menggunakan KW. Jadi untuk ngebedainnya KW sama yang ori itu dari sininya juga jauh bang. Nih dari drat ininya tuh nggak full. Kalau yang ini yang ori itu beda dia. Satu dari sini beda, kedua dari nok ini. Tuh kita sejajarin nih. Tuh noknya kalau yang ini lebih rapih, kalau yang ini lebih gimana ya, noknya itu gak rapih, jadi agak cenderung miring tuh noknya gitu. Jadi sewaktu-waktu misalnya kalau ada yang mengalami kendala kayak gini ya bisa dicek lebih detail gitu ya bang ya. Nah ini penyebabnya ya kalau misalnya ring ini nggak ada, ngepeknya ke sini kan kemakan tuh. Nih ada bekas kemakanannya yang ngejedotnya ke sini bang. Tuh nekennya nih, ini otomatis kalau misalnya posisi ini diam, ini yang goyang ke belakang gitu, naik turun gitu ya bang ya. Nah kesini jatuhnya, jadi ntar sewaktu-waktu kalau misalnya dipaksain terus ya nimbulnya bolong di sini, bisa bolong. Soalnya ini bahannya babet, bukan bahannya besi, sedangkan ini kan besi gitu. Nah, sekarang kita untuk ke penerapan dulu, kita terapin dulu semua. Nah sekarang kita mau pasang aspulinya bang ya. Di sini ini aspulinya pakai second ya, karena si abangnya kan kemarin habis jajan banyak juga. Jadi kita untuk nyobanya pasangin full aspulinya, aspuli bekas ya. Nah di sini pakai laharnya tuh lahar NTN ya. Jadi kalau untuk NTN dia kayak Koyo, merek Koyo NTN tuh lebih bagus bang. Jadi nggak cepet ngoblak di aspulinya. Nah kalau tadi kan dia digoyangin gini parah goyangnya bang. Iya. Nih Itu agak beling. kalau sekarang jauh tuh. Kencang. Nggak ngayun kayak tadi. Kalau tadi kan agak ngayun, padahal ini kan pakai barangnya barang bekas maksudnya. Wah. Gitu maksudnya. Untuk perbedaan yang tadi sama yang sekarang itu ya ada perbedaan. Makanya ntar kalau misalnya udah rapi semua ya abang jajal gitu, enak gak gitu. Kalau misalnya enak ya berarti bagus. Lupa bang, uy.
Udin. Udin. Tadi mah goyang banget ya. Goyang, Bang. Kalau ini mah emang begini kan. Ada sih masih, cuman kan kalau sama standarnya dia jauh, maksudnya kalau standarnya malah goyangnya agak parah. Oh, Cuman kalau misalnya pakai yang merek Boyo apa NTN bagus. Kalau yang sering saya pasang ya kayak gitu. enggak ada copotan gitu ya. Hah? Enggak punya copotan. Kapan? Kapas Kampas apaan? ada. Kapas enggak ada kapas rem. Kampas rem? Enggak punya copotan. Kagak ada gua mah. Kalau kampas mah mendingan ntar mah kalau ada rezekinya mah ganti aja. Ganti ya. Iya. Ganti. Udah jauh juga. Iya, maksudnya daripada kita pakai yang copotan mendingan yang ori aja ganti. Ah, kalau ini bisa bedain nggak? Kalau ini asli Hah? atau palsu? Mana? Kalau ini mah sama baik kali ya, asli palsu ya? Ya beda bang, tetap sama. Enggak, Tetap kekuatannya. kekuatannya ya sebenarnya kalau yang biasa itu dia agak dalam. Kalau misalnya penyetelannya di sini standar, dia cepet kemakannya. Soalnya bahan ininya beda. Ini asli palsu. Hah? Kapas ganda, kapas rem. Mana? Yang bagus apa yang palsu? Ini ori. No, kalau yang ori dia di label di sininya ada kodenya. Ini nimbul. Kalau yang KW juga ada, cuman di sininya beda, dia gak ada barcode pabrikan. Oh, Gitu cara ngebedainnya. Sebenarnya kalau dari apa tuh bahannya sebenarnya mirip, habis doang bedanya yang KW. Cuman kalau kampas belakang mah ya kalau pengen awet mah yang ori aja. iya. Yang biasa juga gak apa-apa, cuman ya cepet dalam aja jadi kurang gigitnya gitu. Sebenarnya bebas kalau kampas mah, cuman ya kadang ada juga yang cepet bunyi kan. Kampas tuh beda-beda. Kalau yang ori sih awet. Ini padahal udah itu ya, Apa tuh? udah lama juga berarti ini. Kapas ganda, kapas rem. Makanya Tahun sekali tuh Mas. ini Tahun lebih. wajar lah. Wajar ya, tahunnya ya. Pemakaian. Makanya Jangan sampai setiap bulan aja ganti. Kalau tiap bulan ganti kebangetan berarti. setahun sekali udah jauh berarti. Kalau setahun sekali mah gak apa-apa. Setahun sekali mah. Oli juga 2000 buat. Oh ini bang yang burik ini. Iya, maksud gue itu yang pada melotok. Ya kalau ginian mah ntar di itu aja soda api. Gampang di apa? Oh, mau digopokin semua. Ya soda api dulu, habis melotok semua baru Dari awal lagi. set ulang. Nggak bisa ditempel-tempel ya? Nggak bisa Ya ya? jangan, ntar ngangkat lagi yang lama. Ngangkat lagi ya? Gua mah kagak mau kerja dua kali. Boleh bang nanti. Ntar kalau ada waktu santai aja bawa sini ya. Iya. Ntar gua semprot ulang itunya. Ngoplokin lagi ya? Dari dasar lagi ya? Nah iya kalau udah dari dasar ininya kan enak, maksudnya lebih rapi hasilnya tuh jos pokoknya. Ini udah 3 kali tinta ini. Wujud. Ini 3 kali nimpah tapi Putih, silver, kuning nih. Terakhir silver 2 kali. 4 kali malah. cuman di amplas doang berarti ya? Ya plus 11 doang malah nggak kuat ini. Iya. Kalau amplasnya rata masih kagak bakalan bangun. Bisa ya? Bisa. Rata ya? Cuman harus bener-bener ngamplasnya. Kalau misalnya ngamplasnya kurang ya bangun. Ya bangunnya kayak gini kerutus deh. Merutus sih ya. Ini dasarin lagi kayak ini mau ngopokin lagi ya. Hah? Iya harus didasarin lagi biar bagus. Iya. Belakang aja sih, depan nggak usah, yang penting warnanya sama, nggak buang. Ya, sekarang kita udah beres bang, penerapannya ini udah beres semua dan alhasil ya dibanding yang sebelumnya lumayan ya.
maksudnya ada perubahan kata si abangnya. Ini ada perubahan bang. Iyalah. Nah ini jadi intinya kalau misalnya ada yang bunyi gerosok itu bisa dari puli sininya ya, yang di bagian cowan sininya itu lahar yang bambunya itu rusak, atau yang kalau misalnya mengalami gerosok getar itu di bagian aspul ini bang ya. Diperhatiinnya di bagian aspul ini dari bearing yang tadi saya bilang tuh diperhatiin gitu. Nah untuk penyampaian saat ini saya rasa cukup. Untuk penyampaiannya di video kali ini saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Apabila ada yang kurang ngerti bisa dimasukkan di dalam komentar. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe nya juga ya bang ya. Pokoknya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.